Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Musafid, NIM 095. Nah, di sini akan menjelaskan tentang hubungan industrial atau hubungan perburuhan dalam perspektif manajemen sumber daya manusia. Hubungan industrial atau jalin kepercayaan berlatar di setiap pabrik, kantor, dan lokasi kerja panggung yang kita sebut dunia kerja. Di panggung ini ada 3 karakter utama yang saling terkait dalam sebuah tarian yang kompleks namun vital. Yang pertama, pengusaha. Pengusaha atau dari perusahaan atau manajer. Tokoh yang memegang kunci sumber daya, modal, kesempatan kerja. Peran utama adalah memimpin, mengambil risiko, dan memastikan langsungan serta keuntungan bisnis. Yang kedua, ada pekerja atau karyawan, buruh. Tokoh yang memberikan tenaga, keahlian, dan waktu. Mereka adalah jantung operasional yang menggerakkan roda produksi. Kepentingan utama mereka adalah upah yang layak, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang aman. Yang ketiga ada pemerintah, tokoh penengah wasit dan membuat regulasi. Peran krusial dalam menjaga keseimbangan, menciptakan peraturan main seperti hukum ketenagakerjaan, dan menjadi mediator jika terjadi perselisihan. Itulah 3 karakter utama yang saling terkait dalam sebuah tarian yang kompleks namun vital. Selanjutnya, inti dari hubungan atau ketergantungan timbal balik. Pada dasarnya, hubungan industrial adalah cerita tentang ketergantungan timbal balik. Dari pengusaha tidak akan bisa mencapai tujuannya tanpa pekerja yang terampil dan termotivasi. Begitupun dari pekerjanya tidak akan mendapatkan penghidupan tanpa pengusaha yang menciptakan lapangan kerja. Hubungan ini untuk membutuhkan lebih dari sekedar kontrak kerja. Ia membutuhkan kepercayaan dan komunikasi yang terbuka saat hubungan ini berjalan harmonis. Hasilnya adalah produktivitas tinggi, kesehatan bersama, dan stabilitas ekonomi nasional. Selanjutnya, tantangan dan konflik ketika keseimbangan goyah. Terkadang tarian ini terganggu oleh ketidakkesepakatan. Ini adalah momen konflik yang seringkali muncul karena perbedaan kepentingan seperti upah, seperti PHK, seperti kondisi kerja. Untuk menghadapi tantangan ini muncullah organisasi yang mewakili kepentingan masing-masing seperti serikat pekerja atau serikat buruh. Wadah bagi pekerja untuk menyuarakan aspirasi mereka secara kolektif, memberikan kekuatan tawar yang seimbang kepada manajemen. Selanjutnya ada asosiasi pengusaha atau bisa disebut wadah bagi pengusaha untuk berkoordinasi dan berinteraksi dengan pemerintah atau serikat pekerja atau serikat buruh. Lanjutnya, solusi dan jalan keluar. Ketika konflik muncul, peran pemerintah dan serikat sangat penting untuk mencari solusi. Solusi tersebut diwujudkan melalui perundingan kolektif. Proses negosiasi antara serikat pekerja dan pengusaha untuk menghasilkan perjanjian kerjasama atau disebut juga PKB. PKB ini adalah konstitusi mini di tempat kerja yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara lebih rinci. Selanjutnya, penyelesaian perselisihan. Jika negosiasi buntu, pemerintah hadir melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, atau dibawa ke pengadilan hubungan industrial untuk mencari keadilan dan solusi hukum. Kesinambungan dan harapan antara keduanya ini pada akhirnya hubungan industrial adalah cerita yang terus berlanjut. Tujuan utamanya bukanlah meniadakan konflik, melainkan menciptakan mekanisme yang adil dan beradab untuk mengelola konflik tersebut. Keberhasilan tersebut, suatu negara dalam menghadapi tantangan ekonomi seringkali diukur dari seberapa harmonis dan
produktif hubungan industrial yang terjalin antara ketiga aktor utama ini. Ini adalah bukti bahwa ketika kepercayaan dihormati dan keseimbangan dipertahankan, roda ekonomi akan berputar untuk kesejahteraan semua pihak. Mungkin itu saja yang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.